Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai, balik lagi di Kurma, Kudapan Ramadan BEM FIK UMS. Nah, kali ini podcast sekarang ini kita nggak berdua lagi nih. Iya, betul banget, Vi. Kita ini ada teman sejawat kita nih ya. Ada siapa sih, Vi, sebenarnya hari ini? Hari ini kita ditemenin sama Aul dan Syarif. Halo Aul, halo Syarif. Halo, Halo juga, Alda Syarif. Perkenalan dulu dong. Mungkin ada nih dari pendengar setia podcast BMFIK yang mungkin belum kenal sama Syarif dan Aul. Mungkin ladies first dulu kali ya. Aul dulu, Ul. Perkenalan, Ul. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Aulia Al-Fatihah, biasa dipanggil Aul. Aku dari jurusan S1 Gizi, angkatan 2017. Aku di BEM sebagai Kepala Departemen Pengembangan Intelektual dan Keislaman. Halo, salam kenal ya. Halo, Aul. Lanjut dong, Syarif. Kenalan, Rif. oke. Kenalin, nama aku Sarif Hidayat. Aku dari jurusan fisioterapi, angkatan 2017, berarti sekarang udah semester 6. Di BEM sebagai Kepala Departemen Eksternal. Salam kenal semuanya. Halo juga, Syarif. By the way Oke, ya, Vi, ini dari judulnya nih bingung loh. Maksudnya malam-malam spesial tanpa telur tuh gimana sih maksudnya? Kayak nasi goreng aja sih, Vi. jadi gini Kak. Nah, spesial dimaksud ini tuh bukan spesial yang ada di nasi goreng nih, makanya nggak pakai telur. Spesial yang dimaksud ini kita hari ini bakal membahas hal-hal spesial yang ada di bulan Ramadan. Seperti malam nuzul Quran, malam Lailatul Qadar, dan juga malam Lebaran, kayak gitu. Ngomongin tentang Ramadan nih, sebenarnya nggak ada habis-habisnya, iya nggak sih? Apalagi Ramadan tahun ini tuh agak spesial gitu kan ya, berbeda sama Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya. Bener banget, Vi. Kalau podcast kemarin kita bahas tentang hal-hal yang kita rindu ini ya selama Ramadan yang biasanya, kali ini nggak kalah spesial, kita bakal bahas tentang hal-hal yang mungkin kita nantikan selama Lebaran dan juga kita bakal ngobrolin tentang malam-malam yang spesial yang ada di bulan Ramadan. Nah, kalau dari Aul sama Syarif sendiri nih, Ramadan tahun ini kan spesial ya, berbeda sama tahun yang kemarin-kemarin. Kita mau nggak mau harus di rumah aja. Terus otomatis kita semakin dekat dengan keluarga. Soalnya biasanya kita kan Ramadan-Ramadan sebelumnya kita ngerantau, terus pulang juga mepet pastinya pas mendekati Lebaran kayak gitu. Nah, cara kalian menikmati Ramadan tahun ini tuh gimana? Nah, dari Syarif dulu nih, kayak gimana nih? Kalau dari aku sendiri, cara menikmatinya itu simple banget sebenarnya. Kayak ngerasa aja kita ada di keluarga, sahur sama buka 1 bulan full, itu jadi Ramadan yang paling luar biasa lah dari beberapa tahun selama aku jadi perantauan. Terus cara aku menikmatinya itu mungkin hampir sama kayak teman-teman semua. Ya aku paling ngelakuin hobi-hobi yang biasanya aku suka, kayak berkebun karena aku suka berkebun. Kemudian bantuin my mom ya di dapur. Wes, Terus Oke, biasanya siap-siap. bakti ya. uh, sama yang wajib banget nih, wajib banget itu tadarus Al-Quran sih. Alhamdulillah selama di rumah tadarus Al-Qurannya itu lebih intens. Kebetulan juga kan dari bapak sendiri kan selalu ngajarin buat nyimak ataupun oh ini masih kurang nih, jadi kayak semangat untuk belajarnya itu jadi nambah gitu kalau ada yang ngajarin. Itu sih caraku menikmati Ramadan. Wah, wah bagus nih bagus. Kalau dari Syarif sendiri nih jadi ini ya, jadi lebih rajin tadarus begitu, sama lebih sering membantu orang tua. Jadi anak yang berbakti ya, Syarif ya. Ya Sebenarnya itulah kalau keadaan di dari aku rumah. sendiri ya benar. Nah kalau dari aku sendiri tuh mirip-mirip juga nih sama kayak Syarif. Jadi gimana ya? Biasanya kalau misalnya di rantau jadi jarang tadarus karena kayak kuliah pulang malam, belum nanti ada kegiatan juga, ada tugas gitu, jadi lupa gitu. Terus kadang juga masih suka bandel-bandel enggak ikut tarawih gitu. Kalau misalnya di rumah pasti ikut gitu kan. Kalau misalnya dari Karimah gimana nih? Kalau dari aku, ya sama sih sama sama Ovi, sama Syarif ya nggak beda jauh lah ya. Ya kita lebih mendekatkan diri ya pada Allah gitu kan, mungkin lebih rajin dari sholat, dari tadarus Al-Qur'annya. Dan tadi sebagai anak berbakti tadi itu ya kita mau nggak mau
Karena kita di rumah juga nggak ngapa-ngapain selain ngerjain tugas kali ya. Jadi bantu orang tua nih jadi salah Iya satu benar-benar. aktivitas gitu ya di pandemi kayak gini. Dan momennya juga lagi Ramadan. Jadi ya aktivitas bantu sebelum berbuka puasa gitu ya. Itu jadi momen sih sebenarnya. Nah, tadi kan udah dari Iya, Syarif. keluarganya itu terasa. Iya, tadi udah dari Syarif, dari Aul, dari Ovi. Kalau dari Aul sendiri, momennya gimana nih selama menikmati puasa dalam sama keluarga, tapi di tengah pandemi nih kayak gini? Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya sama ya kayak teman-teman yang lain, mengambil hikmah dari setiap kejadian, Sheila. Jadi, Cielah. Mantap. jadi ya gini, memanfaatkan keadaan yang ada walaupun di tengah pandemik, tapi jangan sampai semangat kita di bulan Ramadan ini juga turun gitu. Tapi kita harus tetap berlomba-lomba dalam kebaikan, tingkatin ibadah kayak gitu ya. Nggak jauh beda sama teman-teman yang tadi udah bilang ya, bisa bantuin orang tua, bisa dari sahur sampai buka bareng sama keluarga. Dan kalau aku sendiri sih mungkin ada sedikit tambahan ya. Aku di sini bisa belajar jadi ibu rumah tangga yang baik karena bisa ngurus ponakan gitu. Aduh. Belajar jadi ibu yang Emang solehah dan baik dikasih mah. hati. Mulai Gitu nyicil sih ya, Ul, mulai mungkin. nyicil ya dari sekarang belajarnya. Iya, benar banget mulai nyicil karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa mempersiapkan nanti ya untuk masa depannya Bener, 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 bener. gitu. Itu aja sih mungkin. Tapi ya di momen kayak gini nih, tengah pandemi kayak gini, justru mendekatkan diri kita kepada Allah gitu nggak sih? Soalnya kita tuh karena di rumah aja, kita mengisi waktu luang kayak yang kita bilang dari tadi, lebih sering tadarus, lebih apa ya, lebih rajin ibadahnya gitu. Nah, jadi kita bisa mengisi waktu-waktu senggang kita buat baca Quran, apalagi di malam spesial kayak malam Lailatul Qadar gitu. Wah iya bener banget, Vi. Masya Allah banget ya. Nah, sebenarnya nih tadi bahas tentang malam Lailatul Qadar. Mau nanya dulu nih sama Aul. Ul, malam Lailatul Qadar tuh apa sih sebenarnya? Menurut aku malam Lailatul Qadar mungkin teman-teman udah sering dengar nih tentang malam Lailatul Qadar. Kalau dari aku dan dari banyak bacaan pastinya tentang malam-malam yang ditunggu nih sama umat-umat umat muslim di dunia yang ada di bulan Ramadan, malam yang benar-benar banyak utamaannya mulai dari pahala kita dilipat gandakan, terus pahala kita juga di apa ya dilipat gandakan segala macam, terus ibadah-ibadah kita juga dinilai apa ya nilai plus lah, dapat nilai plus dari Allah kayak gitu. Terus kalau misalkan kan kita dianjurkan nih untuk lebih terus-terusan memohon ampunan kepada Allah biar dipertemukan lagi di Ramadan selanjutnya kayak gitu sih. Kalau dari aku mungkin itu. Jadi intinya sih malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang banyak banget keutamaannya. Tuh. Wow, jadi Ya, malam malam yang benar-benar malam spesial Lailatul gitu. Qadar itu spesial ya sebenarnya ya. Yang Betul. ditunggu-tunggu sama Malam Allah. yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Katanya gitu. Masya Allah banget. Nah, sebenarnya selain tadi nih, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang spesial ya, malam yang ditunggu-tunggu sama umat muslim di dunia bahkan. Tapi Iya. sebenarnya di malam Lailatul Qadar itu apa aja sih yang bisa kita lakuin sih, Rif? Banyak banget sebenarnya kalau ditanyain apa yang bisa dilakuin di malam Lailatul Qadar. Kita itu diberikan kemudahan sama Allah buat menggapai malam Lailatul Qadar itu dengan beberapa cara. Yang pertama pasti sebenarnya ya itu kita harus iktikaf ya. Kita bisa ngelakuin iktikaf, harusnya iktikaf itu di masjid ya. Tapi dengan keadaan seperti ini sebenarnya iktikaf itu bisa kita laksanain di rumah juga kok bersama keluarga. Yang penting istiqomah dan niatinnya hanya kepada Allah. Terus kita juga bisa membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Nah ini mulia banget nih. Kalau teman-teman pengen dapetin ketenangan hati, pengen tahu dari kegalauan-kegalauan selama ini, coba deh untuk coba menghafal Al-Quran atau ngebaca Al-Quran dan dibaca tuh artinya, dipahamin. Aku tuh kayak gitu. Jadi aku nggak pernah baca Al-Quran banyak banget, tapi selalu diterapin di rumah, coba baca sama artinya juga dipahamin.
biar lebih berkah juga. Jadi nggak cuma baca aja, tapi kita tahu juga sama artinya seperti ini. Terus karena satu pribadi ya, sekarang itu targetnya itu ngejar murotal. Jadi ada beberapa nada murotal yang aku pengen bisa gitu. Dan kebetulan ada si bapak buat ngajarin, insya Allah lah. Nah ini masih semangat banget nih buat terus belajar. Terus yang berat banget dilaksanain ini ya biasanya. Kalau teman-teman pengen dapat ridho dari Allah, itu bisa coba lah. Mulai sekarang ya, itu buat jalanin sholat malam. Nah itu the best banget ya, itu luar biasa banget. Insya Allah urusan duniawi itu dimudahkan. Itu sih kalau dari Iya aku. nih, Masya Allah. Oke, jadi banyak juga ya yang bisa kita lakuin pas malam Lailatul Qadar ini, dari mulai tadarus, iktikaf, dan juga ini yang memahami arti dari Al-Quran gitu. Terus, apalagi tadi yang Syarif bilang tuh? Yang, apa namanya? Sholat malam ya. Sholat malam, iya. Nah, iya betul, sholat malam. Jadi emang bulan Ramadan itu tuh spesial banget gitu. Nggak perlu pakai telur kayak nasi goreng, tuh udah spesial dia tuh. Iya, Vi, bener banget. Ngomong-ngomong kan, bentar lagi nih bakal lebaran nih. Biasanya kalau kita ngumpul sama keluarga besar gitu ya, silaturahmi, kita kan ngobrol-ngobrol, foto keluarga, yang mungkin nggak bisa di setiap weekend atau liburan nih kita kumpul full team sama keluarga. Biasanya nih momen lebaran nih jadi salah satu momen full team kita kumpul gitu ya sama keluarga. Selain tadi ya ngobrol-ngobrol, foto-foto lah ya buat di-upload di Instagram, ada yang ikonik sebenarnya di Lebaran, yaitu kue-kue Lebaran yang jarang kita temui di hari-hari biasanya. Ada nastar, ada kue sagu, ada kue semprit, dan masih banyak lagi. By the way, aku tuh seneng banget sama kue nastar. Ya Allah, itu enak banget loh. Gila, Far. Sama nih, aku juga seneng banget sama kue nastar. Tapi selain kue nastar nih, aku juga seneng sama kastengel. Itu tuh Wah, enak itu banget. Kalau di enak Aul banget nih, loh. apa kue lebaran yang paling Kalau dari Kalau dari aku hampir sama nih. Bukan hampir sama kali ya, sama kayak Ovi. Aku seneng banget sama kastengel, nggak tahu kenapa aku seneng dan aku yang terbiasa ngehabisin kastengel. Jadi gini, mamaku tuh sering banget kan kalau misalkan mama nggak sempat bikin, mamaku suka pesen kastengel gitu, satu toples. Itu isinya tuh sekitar 1/4 kilo. Itu bisa habis aku sendiri gitu loh yang makan. Ya Karena saking sukanya Allah. sama kastengel. Iya, saking sukanya aku sama kastengel. Jadi aku suka yang kue-kue tuh yang gurih asin gitu kan. Dia kan kalau kastengel tuh atasnya ada kejunya gitu kan. Aku Mm-mm. suka banget keju kayak gitu. Biasanya kalau kue-kue lebaran nih, kalian beli apa bikin nih? Kan kali aja bikin sekalian ngabuburit gitu buat stok lebaran, ya kan? Jadi atau Kalau apa nih? aku sih, kalau aku kadang bikin. Tapi kalau misalkan nggak sempat, mamaku lebih sering ke pesen sih gitu. Karena kan biasanya di stok buat banyak gitu kan. Sekalian buat jadi hantaran buat lebaran kayak gitu. Ke rumah Bude, ke rumah Pak D, ke rumah Eyang kayak gitu. Iya, iya. Oke, oke. Kalau dari Syarif gimana nih kue lebarannya? Bikin sendiri atau gimana nih Syarif? Selama ini ya, itu malah jarang beli deh ibuku tuh. Kayak jadi tradisi aja sama ibuku tuh selalu buat kue. Hamin 10 hari sebelum lebaran tuh udah mulai. Makanya dari kemarin-kemarin tuh udah rempong buat bikin kue. Sampai hari ini nggak tahu tiap hari ada aja yang dibikin. Wow, Oh, seru Syarif ya bantu punya bikin kue Syarif. Syarif. Nggak, soalnya suka bikin juga sih ibu. Kalau keluarga tuh, kalau keluargaku Gitu. keluarga pekerja, jadi nggak sempet gitu loh. Mana sempat? Sibuk ya. Iya, Oh, Mm-mm. iya. Nggak ada rajin ya. libur kan? Kalau mamaku nggak ada libur, jadi nggak Oh, sempat buat bikin-bikin gitu. Karena kan tenaga kesehatan kan, liburnya pas hari Lebaran doang Mm-mm. gitu. Iya. Wow. benar-benar. Beda-beda ya ternyata selera kue lebarannya ya. Ada yang suka nih tadi dari awal sukanya kastengel sama kayak Ovi. Tadi Syarif sukanya apa, Rif? Kue lebaran, Rif? Kalau aku pribadi ya, sukanya itu karena di rumah itu pencinta gurih sama apa sih asin. Jadi kita semua tuh suka keripik. Semua hal keripik itu pasti ada di rumah. Wow, Untuk lebaran. mantap. Dan Oke. itu Oh adalah iya, keripik. kue yang paling itu ada jajanan yang paling habis duluan. Belum lebaran malahan.
Beda-beda ya ternyata ya. Selain kue lebaran, sebenarnya ada lagi yang ikonik atau yang identik lah ya. Itu ada makanan khas lebaran. Umumnya itu ada di meja makan kalau lebaran itu. Kayaknya hampir makanan wajib, hampir setiap semua orang ya yang di ketika lebaran itu ada yang namanya opor ayam sama ketupat atau lontong. Kalau aku ada menu favorit keluarga, cielah. Itu ada rendang dan acar. Jadi itu yang paling sold out, yang paling laris, yang paling habis duluan. Kalau Syarif nih, ada nggak sih makanan khas lebaran keluarga gitu atau makanan khas Lampung mungkin yang biasanya disajikan pas Ramadan? Ada dong. Apa Kalau tuh? buat lebaran sih di rumah tuh yang nggak bakal ketinggalan pecel. Oh, pecel malah Oh, pas pecel. lebaran. Iya, pecel lebaran sama semur ayam. Nah, itu menu wajib. Wow, beda ya, beda-beda ya. Jadi lapar nih kepikiran pecel. Dan pecelnya itu pasti Beda-beda selalu ya pedes. ternyata menu Aku lebaran herannya kalau itu. di... Oh, oh iya. Kalau di rumahku biasanya pecel tuh rada manis gitu. Kayak aku, haha. Ovi. Jadi kalau misalnya di rumahku guys, kalau di rumahku guys, itu biasanya pas lebaran itu ada opor ayam gitu. Opor sama sate. Tapi yang paling cepat habis opor biasanya. Nah, kalau Aul nih, mungkin ada makanan khas sendiri gitu di Tegal. Boleh nggak sih kita tahu makanan khasnya tuh apa yang nggak boleh dilewatin gitu? Kalau aku tuh lebaran nggak di Tegal, lebaranku di Brebes gitu. Jadi aku anak mudik, Oh, gitu. anak rantau yang akan mudik kembali Wow, jalan-jalan ya. gitu. Iya, jadi aku mudik ke rumah eyang di Brebes. Jadi sebenarnya sama makanannya tuh opor ayam, ketupat gitu. Tapi nanti biasanya kita kan kalau siang, agak siang itu waktu duha, itu biasanya kita udah mulai ini namanya tuh nyadran kalau orang 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 Jawa bilang tuh nyadran. Nyadran itu eh, apa sih kayak silaturahim ke tetangga, ke bude pade kayak gitu. Nah nanti puncaknya itu kalau habis zuhur, jadi habis zuhur itu kita datang ke rumah kakak tertua dari mama. Jadi adikku yang paling tua, anak paling tua dari eyang, dari anaknya eyang gitu lah. Adikku paling tua lah intinya. Nanti di rumah padeku itu kita nggak ketinggalan buat makan rujak. Dan itu bikin sendiri. Dan itu ada bumbu khas, nggak tahu itu bumbu khas rasa perhasia dari bude dan kakak sepupuku. Gitu. Jadi ada rujakan yang bumbunya itu memang khas banget dan pasti di sana kita rame-rame dari karena kami tuh 12 bersaudara, mamaku 12 bersaudara Wow, dan banyak kita ya. kumpul di situ. Iya, satu satu Rame anak banget ya? dari banget 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 itu banyak banget dari masing-masing anak eyangku itu ada 4 anak ada 4 cucu 4 paling ya 2 sampai 4 cucu jadi banyak banget kan kita berkumpul bersaudara tuh Iya, rame. itu pasti ramai banget dan kita rujakan bareng itu kita ngulek bareng kita masak-masak bareng kayak gitu Enak tuh. Iya, rame banget ya pasti. Iya. banget. Kalau dari Aul ini kan mudik kan ya tadi kalau Aul mudik ke Brebes gitu. Nah kalau misalnya dari Syarif nih gimana nih? Mudik nggak atau emang pada di rumah gitu keluarganya? Kebetulan keluarga aku tuh keluarga besar ya. Itu jadi satu lokasi itu nggak jauh-jauh banget. Paling 5 menit tuh udah sampai tempat nenekku. Kemudian saudaranya bapakku pun ya udah rumahnya gede-gede kayak gitu. Jadi kita nggak mudik. Mudiknya pun paling 1 jam dari rumahku kok. Itu mudik pun silaturahmi doang. Nggak, maksudnya nggak kayak Aul, nggak yang keluar kota itu nggak. Tetap stay di rumah biasanya sih. Oke, jadi kayak masih di satu tempat gitu ya, di satu daerah gitu. Iya, Nggak mudik di satu jauh-jauh daerah amat aja. gitu. Kebetulan juga bapakku tuh udah nggak mau diajakin keluar jauh. Udah nggak seaktif dulu lah. Oh gitu. Ngerasa lebih tua katanya sekarang. Udah nggak di rumah aja. Paling akunya Sampai sendiri yang silaturahmi ke yang lain gitu. Oke, kalau aku sendiri juga sama sih. Jadi keluarga besar itu ada di sini gitu. Jadi nggak mudik yang jauh-jauh banget. Paling ya kemana ya? Ke luar kota pun kayak paling cuma sejam atau setengah jam gitu dari sini. Emang saat-saat Lebaran kayak gini tuh momen yang paling ditunggu sih. Apalagi teman-teman yang tidak bisa mudik kali ini jangan sedih karena kita masih bisa ketemu sama orang-orang
yang kita kangenin, keluarga dan saudara-saudara kita itu lewat telepon, video call, atau lewat aplikasi-aplikasi kayak yang biasanya kita pakai buat rapat juga, kayak misalnya Google Meet, Zoom, dan lain-lain kayak gitu. Jadi jangan sedih, bisa langsung menghubungi keluarga kalau misal kangen. Bener banget, meskipun malam lebaran ini gak bisa menyaksikan macet di jalan karena mudik ataupun takbir keliling, yang jelas kita tetap bisa merasakan berkah dan spesialnya bulan suci Ramadan tahun ini. Oh iya, karena ini malam lebaran, jangan lupa untuk tetap sehat ya, dan tetap melakukan perilaku bersih dan sehat agar tetap sehat di lebaran nantinya. Iya, benar banget. Nah, karena kita udah cukup lama nih ngobrolnya, jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada baiknya semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Dadah! Dah, Assalamualaikum Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.